Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bab Thaharah, yaitu pada subbab tayamum. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dinah wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung mari kita pelajari materi berikut ini. Yang pertama, definisi atau pengertian tayamum. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu. Secara istilah, tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu sebagai pengganti wudhu dengan tata cara tertentu. Dan yang boleh dijadikan alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya. Dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur dan bernajis. Pasir halus, pecahan batu halus boleh dijadikan alat melakukan tayamum. Dan dalil tentang tayamum yakni wa in kuntum mardo au ala safara au jaa ahadum minkum minal waiti au lamastumun nasaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu wa liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang punya arti, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau seseorang di antara kalian baru saja membuang hajat atau menggauli wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukanlah tayamum dengan tanah yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan beban bagi kalian, melainkan Allah berkeinginan untuk membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Masuk poin ketiga, yakni sebab atau alasan diperbolehkannya melakukan tayamum. Yang pertama, dalam perjalanan jauh. Kedua, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit dan hanya cukup untuk minum. Yang ketiga, telah berusaha mencari air tapi tidak ditemukan. Yang keempat, sakit dan tidak boleh terkena air. Yang kelima, air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemudorotan, yakni saat kalian berada di daerah yang memiliki suhu air sangat dingin bahkan sampai membeku, tentunya berwudu akan sangat sulit untuk dilakukan. Demikian seorang diperbolehkan untuk tayamum. Seperti contoh, apabila ada seorang yang berlibur ke tanah barat yang kondisinya sangat ekstrim ataupun bisa membuat air tersebut membeku, sungguh akan sulit untuk berwudu, maka dari itu diperbolehkannya untuk menggunakan tayamum. Yang keenam, air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk, bahkan mepet dengan waktu sholat yang lain, serta kamu kekurangan air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Bila contoh seperti ada seseorang yang ingin melakukan sholat fardu. Nah, seorang tersebut waktu sholat fardunya sudah mepet, bahkan mau habis, bahkan mau memasuki waktu asar, sedangkan tempat yang ingin dipakai wudhu atau ada airnya itu sangat jauh. Apabila seseorang tersebut memaksakan untuk berwudhu, maka sholat fardunya akan telat. Nah,
disitulah diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang terakhir yakni air yang tidak terjangkau. Artinya air yang dibutuhkan untuk berwudu ada, namun ada risiko besar ketika ingin mengambil air tersebut, misalnya berupa harta maupun nyawa. Dengan demikian seorang diperbolehkan untuk tayamum. Syarat sah tayamum: 1. Telah masuk waktu sholat. 2. Memakai tanah berdebu yang bersih dari najis dan kotoran. Yang ketiga, memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum, yakni alasan-alasan yang sudah tertera, yang sudah saya sampaikan di materi yang poin ketiga. 4. Sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak ketemu. 5. Tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan. 6. Menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Masuk poin ke 5, yakni rukun tayamum. Tayamum memiliki 4 rukun yang harus dilaksanakan. Berikut adalah rukun tayamum. Pertama, membaca niat, yakni niat tayamum ialah nawaitu tayamumah listibahati sholati lillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang terakhir yakni tertib atau berurutan. Sunah-sunah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Ketiga, membaca doa ketika selesai tayamum. 4. Mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Meniup atau menepiskan debu yang ada di telapak tangan. Poin ke-7, yakni hal yang membatalkan tayamum. 1. Sudah menemukan dan bisa menggunakan air. 2. Murtad. 3. Hilangnya akal pikiran. 4. Tidur. 5. Berhadas besar ataupun kecil. Poin terakhir yakni tentang tata cara tayamum. Pertama, siapkan atau carilah tanah yang berdebu atau debu yang bisa disucikan, atau debu yang suci yang bisa dibuat untuk tayamum. Yang kedua, menghadap kiblat lalu membaca basmalah dan niat tayamum yang berbunyi nawaitu tayamumah istibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Setelah itu, poin ketiga, letakkan kedua telapak tangan ke daerah yang berdebu dengan posisi jari-jari tanah yang tidak dirapatkan. Kemudian poin keempat, tiup debu yang ada di tangan agar tidak terlalu banyak. Setelah itu, usapkan kedua telapak tangan ke seluruh wajah dengan sisa debu tersebut. Diusahakan untuk meratakan debu ke seluruh wajah dan cukup dengan sekali menyentuh debu saja. Apabila dilakukan dengan 2 kali, maka hukumnya mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Hukumnya tidak sah. Letakkan kembali kedua telapak tangan dengan jari yang direnggangkan untuk menyentuh debu. Lalu usapkan debu pada kedua tangan sampai siku secara bergantian. Yang terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap sela-sela jari tangan. Itulah tadi materi tentang tayamum. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil. Sekian dari saya, Sofwan Alaula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.